Cek 1 2. Tes 1 2 3. Cek 1 2. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan? Pastinya kita selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap apapun yang kita alami, kita tahu bahwa rencana Tuhan yang terbaik tidak pernah jauh dari kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita meninggikan nama Yesus, memuliakan nama Yesus lebih dari segala-galanya. Siapkan hati dan pikiranmu untuk datang beribadah kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Katakan kembali, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Katakan kembali dari awal. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Amin. Datanglah sekarang, penuhi kami
setia Tuhan bagi kita. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Kita harus menyadari bukan oleh kuat dan gagah kita, bukan oleh kepandaian kita, bukan oleh kekayaan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang besar yang sudah diberikan hidup kita. Kita patut untuk memuji, membesarkan namanya di atas segala nama, Yesus Raja. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu
ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Oh Tuhan, terlebih kami datang Tuhan dengan satu tujuan. Kami mau meninggikan, memuji dan menyembah. Kami juga mau mendengarkan apa yang menjadi, oh Tuhan, pesan dalam hidup kami, dalam firman-Mu Bapa. Oh Tuhan, Kau mau pakai siap kami, Kau mau urapi kami. Kami mau bersorak, memuji dan meninggikan Engkau. Urapi kami semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada sore ini. Engkau mau ambil bagian dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Satukanlah kami ya Tuhan. Haleluya. Biar roh kita bersatu, sehati sepikir di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kamilah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah, haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan kembali bersama-sama, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Sebuah bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, haleluya. Tiada lelah bekerja bersama
mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dikatakan jangan lelah, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap menjadi siap, menjadi siap menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Kesaksian yang indah adalah ketika kita mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Bahwa apapun juga yang kita alami, kita harus memiliki keyakinan bahwa masih ada Tuhan. Bersama Tuhan pasti bisa. Dan biarlah itu menjadi moto, komitmen kita di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan kita sendirian. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, bangkit berdiri. Haleluya. Roh-Mu yang hidup
berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya, haleluya. Menyembahmu Tuhan di altarmu, menyembahmu kudus dan mulia. Dalam naungan kasih-Mu, dalam anugerah-Mu mengalir, terus mengalir. Kita mengangkat tangan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan suara yang lembut, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu Haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Sylvia akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sore hari ini Tuhan, kalau kami kembali boleh beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Engkau beri, kekuatan yang Engkau beri Tuhan, untuk kami bisa beribadah pada sore hari ini. Sungguh suatu berkat yang Tuhan beri buat kami Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam hadirat-Mu Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati hati kami Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan, seperti seorang Maria Tuhan yang duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Kau memberkati Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, urapan Allah, hikmat, kebijaksanaan turun ke atas hamba-Mu Tuhan. Kau sendiri yang berkata-kata lewat mulut hamba-Mu Tuhan, dan Kau
setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan, kami mau menyimpannya di dalam hati, dan bahkan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang luar biasa pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya, kami mau katakan haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Apa kabar semua? Kemurahan Tuhan lebih dari hidup ya. Kalau kita ada bernafas, ya semata-mata ini semua adalah kasih dan anugerah. Coba matiin yang lain, ya, kecuali mic ya. Di masa-masa kalau ya, di masa-masa ini tetap kita menjaga protokol kesehatan, ya, supaya kita tetap sehat, ya. Tetapi yang paling penting kita tetap menjaga imun rohani saudara dan saya. Ada amin saudaraku? Nah, hari ini saya akan berbicara tentang lapar dan haus. Saudara-saudara, kita setiap hari makan minum supaya kita kuat. Mungkin pagi kita makan, siang kita makan, dan juga sore atau malam kita juga makan. Untuk apa kita makan? Ya, untuk supaya kita kuat. Ya, kalau anak-anak untuk pertumbuhan. Ya, kalau kita sebagai sudah 50-an, saya 49 tahun, saudara makan untuk kuat dan bertahan hidup. Ya kan? Kuat dan bertahan hidup. Saudara-saudara. Nah, penting sekali kita sebagai orang-orang yang percaya di hari-hari ini, ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, saudara harus ada rasa lapar dan haus, ya, akan kebenaran, ya, supaya saudara akan dipuaskan. Ayat awal yang saya baca, kita buka di dalam Injil Matius pasal yang kelima, merupakan satu ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus. Ya, Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-6. Perhatikan, menjadi awal ayat 6, Matius pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan di sini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Di masa ini pemerintah dengan bekerja keras, ya, untuk mencegah dengan pembatasan, ya, pembatasan. Di istilah itu apa saudara? Ya, PPKM, ya, saudara. Dan itu berguna, ya, supaya tidak terjangkit dengan virus yang sangat berbahaya ini, saudara. Dan berkali-kali saya katakan bahwa memang ini sudah terjadi, akan terjadi. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, berarti 24 maksud saya, bahwa akan terjadi penyakit balas sampar. Itu berbicara tentang menular. Dan apa yang sudah terjadi hari ini, firman Tuhan telah digenapi. Ya. Jadi kalau tidak digenapi, firman Tuhan itu bohong, saudaraku. Ya. Coba baca di Injil Matius, firman itu salah. Tetapi ini benar, saudara. Yang terjadi berarti karena ini sudah terjadi, karena tanda-tanda Tuhan Yesus, tanda-tanda sebelum Tuhan Yesus datang. Ya, akan terjadi perang, ya, kerusuhan dan sebagainya, ya, gempa bumi, ya, dan juga bencana alam di berbagai tempat, saudaraku. Dan ini terjadi di seluruh, ya, di belahan dunia. Dan karena ini sudah masanya, ya, apa sih yang kita harus lakukan sebagai orang-orang yang sudah di dalam Tuhan? Mumpung belum waktunya ditutup atau kemurahannya belum ditutup, ya, mari hari-hari ini, ya, meskipun
jemaat yang ada di rumah yang sedang menyaksikan, sekalipun kita tetap terbatas untuk beribadah, ya, ada teknologi, ya, kita pakai. Ada rasa rindu, lapar akan kebenaran, haus akan kebenaran. Karena Alkitab berkata, engkau akan dipuaskan. Arti dipuaskan itu apa sih? Ya, kalau berbicara kepuasan di situ ada satu sukacita, ya, ada satu apa? Seperti kalau kita haus, ketika kita minum, kita merasa apa ya? Ada sesuatu yang berbeda, segar sekali. Ya. Nah, hari-hari ini kita butuh Yesus. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah tekanan hidup, kita perlu Yesus. Amin. Kita perlu Yesus yang akan memberikan kekuatan kita, yang akan memberikan kelegaan kita. Ya. Kekayaan tidak menjamin kita hidup bahagia, sekalipun penting juga orang kaya. Ya. Ya. Fasilitas tidak menjamin kita bahagia, dan lain sebagainya. Kepintaran tidak menjamin. Ya. Toh banyak orang yang mengalami punya segalanya tetapi hidupnya tidak pernah ada rasa damai di dalam hidupnya. Selalu mengeluh. Ya. Mari kita ada rasa lapar di hari-hari ini, rasa haus, karena kita akan dipuaskan. Hari ini kita akan dipuaskan. Ada amin? Rasa lapar. Ya, ini merupakan ucapan bahagia, 10 ucapan bahagia. Berbahagialah, berbahagialah. Saudara ingin berbahagia? Halo, siapa yang ingin berbahagia? Saya percaya saya ingin hidup berbahagia. Sekali lagi saya katakan, kita berbahagia bukan diukur dengan apa yang kita miliki, sekalipun itu perlu. Tetapi kebahagiaan hanya di dalam Kristus lewat kebenaran firman Tuhan. Luar biasa. Berbahagia. Ya. Mumpung masih ada kesempatan. Ya. Masih ada ya hal yang kita harus gunakan hari-hari ini. Masih ada waktu. Ya. Kita harus sadari kehidupan manusia itu terbatas. Mau engkau siapa, semua ada batasnya. Betul? Semua ada batas. Ya. Ada orang menjaga kesehatan, menjaga ini. Toh kalau sudah waktunya berangkat. Ya. Tidak ada yang tahu hidup ini. Ya. Sebab itu waktu yang terbatas ini, waktu yang kita tidak tahu kapan, kita harus mempersiapkan hidup kita, rohani kita, supaya kita siap. Ya, siap. Efesus berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, waktu. Saudara masih bisa bernafas, masih sehat, mari gunakan untuk Tuhan. Amin. Jangan lalai. Tema kita bulan ini, jangan lalai. Jangan lalai. Jangan tunda-tunda waktu. Ya. Jangan tunda waktu. Saya sibuk. Ayo ke gereja, saya masih sibuk. Nanti minggu depan, setelah minggu depan ada juga halangan. Nanti. Ya. Saudaraku, jangan ditunda-tunda hidup ini. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang lapar. Ya. Lapar akan kebenaran dan haus akan kebenaran. Ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Ya. Coba kita baca di dalam Amos pasal yang ke-8, ya, ayat yang pendukung. Kita lihat satu nubuatan. Amos 8 ayat yang ke-11. Ya. Amos 8 ayat yang ke-11. Lapar dan haus. Kita akan baca satu perikop ini. Ayat yang ke-11 mulai, Amos 8 ayat yang ke-11. Sesungguhnya waktu akan datang. Waktu. Nah, ini kalau berbicara sesungguhnya itu pasti. Ya,
Tuhan berbicara kepada Amos. Amos adalah seorang nabi kecil, dia seorang peternak, ya. Tapi Tuhan pakai dia kepada orang-orang Israel. Dia juga bernubuat kepada orang Yehuda. Ya, kalau kita baca di sini, ya, kalau kita lihat dari awal, ya, pemerintah dari sebelum saya akan baca, ya, pasal 1, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dalam zaman Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, dan 2 tahun sebelum gempa bumi. Sebelum gempa bumi. Ya. Jadi Nabi Tuhan ini, Nabi Amos, dia seorang peternak tapi juga seorang nabi. Tuhan berbicara, dia mendapat satu penglihatan bahwa sesungguhnya waktu akan datang. Saya tidak tahu, tapi tanda tanyanya itu sudah sementara akan terjadi. Waktu akan datang, ya kan? Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Oh, luar biasa. Ini apa yang Tuhan katakan itu pasti digenapi. Ya, orang akan mencari. Mereka akan mengembara, ayat yang ke-12, dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik, dan anak-anak teruna akan haus. Mereka akan bersumpah demi, ya, Asima, Dewi Samaria, dan berkata, demi Allahmu yang hidup, hai, dan serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi, saudara. Ini satu nubuatan yang akan terjadi pada zaman Israel. Kalau kita lihat kerajaan Israel kan terbagi 2, ya, selatan dan utara. Samaria itu kerajaan sendiri, terdulu dari 10 suku, dan karena mereka tidak taat, mereka menjadi penyembah berhala. Ya, raja-raja yang memerintah Raja Israel itu tidak ada yang baik, saudara. Sekalipun nabi-nabi yang sudah diutus, Nabi Elia kan bukan nabi orang Yehuda, itu nabi orang Israel. Nabi Elia. Ya. Tapi nggak ada yang bertobat, saudaraku. Hanya sebagian saja. Dan Alkitab sudah mencatat bahwa, ya, mereka 10 suku itu mereka ditawan, mereka diangkut ke Asyur, dibuang ke Asyur, dan tidak pernah kembali. Saya percaya ini salah satu, mereka mengalami suatu krisis dan tidak pernah kembali. Dan yang kedua, ayat ini mengandung satu unsur nubuatan tentang akhir zaman. Akhir zaman. Bahwa akan terjadi satu kelaparan dan kehausan. Alkitab menjelaskan bukan kelaparan akan makanan jasmani, bukan kehausan akan minuman, tetapi kelaparan akan firman Tuhan. Saudara, bangga hari ini kita masih ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Di media-media sosial, saudara buka apa saja. Ya. Canggih semua. Kita tinggal buka ini, mau pendeta siapa? Mau pendeta ini, mau saya sendiri, terserah, saudara. Banyak sekali khotbah disampaikan tentang kebenaran, asal jangan salah pilih, ya. Ada yang beda, saudara. Ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Ya. Tinggal milih. Ya. Jadi hari-hari ini, jadi kalau kita perhatikan,
masa-masa COVID ini, jadi Tuhan memakai media untuk menyampaikan berita-berita firman Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi semua ini seizin Tuhan. Boleh. Bisa jadi rencana Tuhan. Ya. Jadi akan terjadi kelaparan, bukan kelaparan secara jasmani, tetapi kelaparan rohani, kelaparan akan firman Tuhan. Dan perhatikan, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara ke laut. Nah saudara, ketika hari itu akan terjadi, karena pintu kemurahan akan sudah ditutup, orang pada waktu itu, mudah-mudahan tidak zaman kita. Ya. Karena ya kita masih bebas melayani Tuhan. Betul? Kita masih menikmati. Ya. Kalau saudara lihat di Korea Utara, wah, saudara jadi penduduk di sana, ngeri saudaraku. Dibatasin. Ya. Dibatasin. Tidak boleh. Ya. Di Cina masih boleh. Ya. Kita Indonesia, meskipun minoritas, tetapi puji Tuhan punya Bapak Presiden yang luar biasa. Ya. Bebas. Ya. Bebas kita memilih. Bebas kita beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, luar biasa. Di negara-negara lain gak bisa, saudara. Ya. Mereka terhambat, terhimpit. Ya. Mereka ibadah sembunyi-sembunyi, saudaraku. Sebab itu kita hari-hari ini jangan menjadi Kristen yang biasa-biasa. Kristen yang manja. Ya. Berkali-kali saya katakan, kenapa tidak datang hujan? Kan ada mobil. Kenapa tidak datang hujan? Kan ada jas hujan. Kalau engkau sepeda motor, ya kan? Ya. Saudara-saudaraku, kenapa tidak datang? Ya saudara-saudaraku, alasan begitu banyak. Ada begitu banyak alasan. Ya. Nah kalau sudah Tuhan beralasan, nah itu berbahaya. Ya. Jangan selalu kita beralasan. Ya. Tetap prioritas hidup kita untuk Tuhan. Ada hari tertentu yang Tuhan sediakan untuk apa? Untuk kita mau mencari Tuhan. Untuk kita mencari hadirat Tuhan. Untuk kita menikmati indahnya bersama dengan Tuhan. Karena waktu inilah. Tetapi Alkitab sudah dinubuatkan pada waktu itu orang akan mencari akan firman Tuhan itu. Dari barat, dari timur, utara. Mereka pergi gak ada, saudaraku. Mereka pergi. Sudah tidak ada. Dan mereka mulai rebah. Orang-orang di sana dikatakan nih, orang-orang apa di sini? Orang rebah, lesu, anak-anak darah yang cantik, yang cantik-cantik, yang kaya-kaya, yang merasa diri hebat. Mereka akan mencari, tetapi tidak mendapatkan. Lemes, lesu. Karena mereka haus. Mereka haus. Dan bisa ada hubungkan dengan 5 anak darah yang bodoh, 5 anak darah yang pintar, bijaksana. Ketika mempelai itu datang, 5 anak darah yang siap menantikan mempelai itu. Mereka sudah siap. Sudah siap. Tetapi 5 anak darah yang bodoh, mereka tidak mempersiapkan minyak yang ada dalam buli-buli mereka atau botol mereka. Ketika sang mempelai datang, mereka bingung. Mereka mencari kemana itu minyak. Mereka, sudah terlambat. Ya, saya hubungkan dengan itu di Matius pasal 25. Sudah terlambat. Ya. Jadi pakailah hidup kita selama masih ada kesempatan. Ada amin. Pakailah hidup saudara selama masih kita bernafas. Ya. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak selamanya seperti itu. Ya, semua berjalan, roda ini berputar. Ya, roda itu berputar. Gak ada yang tahu hidup ini. Ya. Jadi kita lihat di sini orang-orang mulai lesu. Orang mulai mengembara tetapi tidak mendapatkan akan firman itu. Karena apa? Waktu mereka
waktu kesempatan itu mereka tidak pergunakan itu. Tetapi ketika kesempatan itu sudah hilang, ya sudah tidak ada lagi, saudaraku. Amin, saudaraku. Nah, saya cepat saja, saudaraku. Mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk kita boleh menikmati firman Tuhan. Apa yang saudara harus lakukan? Yang pertama saya pelajari di sini. Gunakan waktu untuk bekerja, melayani Tuhan. Coba saudara buka di dalam Injil Yohanes 9 ayat yang keempat. Injil Yohanes 9 ayat keempat. Ya. Injil Yohanes 9 ayat yang keempat. Perhatikan. Udah? Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan di Dia yang mengutus aku selama masih siang. Selama siang. Siang itu merupakan salah satu kesempatan. Kalau udah malam orang tidak bisa bekerja, saudara. Pada waktu itu. Ya. Jadi kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi selama masih siang itu bisa berbicara tentang kesempatan, masih ada kesempatan. Kalau sudah malam, orang sudah tidak bekerja. Malam itu kan kegelapan. Ya. Makanya Alkitab berkata hari sudah jauh malam. Jauh malam. Ini sebetulnya malam. Malam itu berbicara tentang malam bukan secara sebentar lagi malam, tidak. Malam itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan dosa, kesulitan-kesulitan yang ada itu malam. Orang tidak lagi bebas. Selama masih siang, atau bisa dikatakan selama kita sehat. Ada beberapa jemaat yang saya layani, orang tua-tua. Selalu saya kuatkan, sudah tidak usah putus asa. Pertahankan iman saja. Ada yang sudah terbaring stroke di rumah. Sudah berapa tahun ini. Kadang-kadang ya namanya mak-mak ya, kalau sudah di tempat tidur, kadang-kadang sudah depresi, ya sudah apa. Tiba-tiba ketika anaknya sudah kerja, tinggal pembantunya yang jaga, anak-anak sudah kerja semua. Jadi seringkali ada titik jenuh. Ya. Saya datang di perjamuan, saya kuatkan dia. Bertahan di dalam iman. Apa yang engkau buat pada waktu engkau sehat, Tuhan sudah perhitungkan. Amin. Bila saatnya nanti kita tak berdaya, tapi hidup ini kita sudah pakai untuk Tuhan. Tuhan sudah perhitungkan. Memang kehidupan manusia. Ya. Tadi saya lihat di satu pendeta kata, Elisa aja, tahu Elisa? Dia luar biasa membuat mujizat. Mujizat yang hebat. Tulang aja bisa menyembuhkan orang, membangkitkan orang. Ya, dahsyat. Tapi tahukah Elisa ketika dia mati apa, saudara? Elisa, dia mati apa? Dia mati karena sakit. Jangan memvonis, karena dia masa kok pendeta sakit. Kita ini daging, saudaraku, daging. Ya, daging. Jadi kesempatan itu kita gunakan baik-baik. Selama hari masih siang. Siang itu masih ada kesempatan. Ada amin? Siang itu masih sehat. Ya. Saya tidak tahu ya. 2024 bisa saja terjadi pergantian kepemimpinan. Ya. Gak tahu akan terjadi. Ya. Orang-orang Kristen akan terbatas. Gak tahu kita. Tapi marilah kita kumpulkan hari ini. Firman Tuhan berkata, kumpulkan harta di sorga. Gak ada yang tahu. Yang penting kita selalu siap. Ya. Jadi selama hari masih siang. Ya. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, di samping kita mempergunakan kesempatan selama masih ada kesempatan siang itu. Yang kedua saya pelajari di sini, jangan kita lengah. Coba baca di dalam, saya bandingkan dengan 2 Tawari pasal 29 ayat 11. 2 Tawari 29 ayat ke-11. Kita lihat kalau tidak salah Hizkia menguduskan rumah Tuhan. 2 Tawari. Nanti kan? Saya akan baca 2 Tawari ya. 29 ayat 11, anak-anakku ya, sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia. Katakan amin. Untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Nah, kalau saudara lihat di situ, Hizkia mengadakan satu perubahan. Dia menguduskan rumah Tuhan. Anak-anak, saudara dan saya. Ya, perhatikan. Jangan kamu lengah. Ya, jangan, karena kita dipilih Tuhan. Saya percaya kita semua dipilih Tuhan. Umat pilihan. Suratan Petrus berkata, kita adalah umat pilihan Allah. Bahkan pun Alkitab berkata dari semula kita sudah dipilih. Luar biasa kan? Kadang-kadang pilihan yang Tuhan berikan kita anggap remeh, kita lalaikan itu. Makanya firman Tuhan berkata, jangan lengah, kamu dipilih Tuhan untuk apa? Berdiri di hadapannya untuk melayani Dia. Kita jangan lengah. Kadang-kadang banyak terjadi kelengahan dalam hidup kita karena banyak tekanan hidup, persoalan. Mungkin pernah saudara mengalami kekecewaan, ya, pernah mengalami satu titik jenuh, kesibukan, sehingga apa? Saudara dan saya mulai lengah. Padahal itu adalah satu trik iblis untuk menggagalkan kita. Ya, bahaya saudara. Jangan lengah dengan keadaan. Melihat, aduh, kok ini tambah banyak ya? Ya. Kok COVID-nya tambah banyak? Ada varian-varian baru. Seperti pada ada varian apa namanya? Seperti kayak jus saja, saudara. Katanya begitu. Ya, ada varian-varian baru. Memang ada. Jangan pandang remeh, itu virus. Ya, ada. Ya. Makanya jangan pandang remeh. Kita harus dekatkan diri kepada Tuhan. Meskipun kita terbatas, tetapi mari kita mau melayani Tuhan. Ya, karena kita telah dipilih Tuhan. Ya. Untuk berdiri di hadapannya untuk apa? Melayani Dia. Hari ini kita sedang melayani Dia. Ada amin? Melayani Dia dengan hormat dan takut akan Dia. Luar biasa kalau kita melayani Tuhan. Tidak semua orang bisa melayani. Tidak semua, saudara. Tuhan ingin kita melayani Tuhan. Tuhan ingin. Mari kita belajar melayani. Banyak cara-cara kita melayani. Melayani dengan tubuh kita. Melayani dengan harta kita. Melayani dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita baca lagi. Ya 1 Korintus 15 ayat yang 58. 1 Korintus 15 ayat yang 58. Ya. Korintus 15 ayat yang ke-58. Ya, kan? Saya baca buat saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Mau berdiri teguh? Ya. Berdiri teguh, jangan goyah. Jangan goyah itu ibarat dengan jangan lengah. Ya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Pekerjaan apa? Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apapun bentuk pelayanan, kita sedang melayani Tuhan. Ya. Kita duduk diam, kita mendengar, kita sedang melayani Dia. Kita sedang menghormati, kita sedang menikmati akan firman Tuhan itu. Ya. Berarti kan sekali lagi saya akan baca. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan
Jeripayamu tidak sia-sia. Katakan amin. Jeripaya kita tidak sia-sia. Oh, dahsyat sekali. Ini masih ada kesempatan. Ya. Berdiri teguh. Mari kita mau berdiri teguh hari-hari ini. Jangan digoncangkan dengan segala keadaan. Ketakutan. Saudara mungkin pagi-pagi bangun ya, mungkin tanpa berdoa, sudah lihat WA. Gempar lagi. Ada yang mati lagi. Ada yang ini lagi. Wah, sudah mulai bimbang lagi, saudara. Ada yang mulai bimbang, ketakutan di mana-mana. Lebih baik saudara mendengar berita tentang firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita, yang akan menguatkan kita, yang akan memberikan ketenangan hati dalam hidup kita. Kalau kita dengar berita-berita terus itu, ya, kita akan khawatir, takut. Sehingga apa? Kita tidak mau beribadah, mencari Tuhan. Ya. Saudara. Amin, saudaraku. Oh, luar biasa. Dahsyat sekali. Ya. Perhatikan. Kemudian 1 Timotius 4 ayat 14 dikatakan di sini, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ya. Jadi saudara jangan lalai mempergunakan karunia. Saudara punya karunia. Saudara kau punya karunia memberi, jangan lalai. Karunia menasihati, jangan lalai. Ya. Karunia melayani dan lain sebagainya. Karunia apa yang Tuhan berikan, talenta kita gunakan untuk Tuhan. Ya. Supaya sudah hidup berarti, saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan. Luar biasa. Amin. Ini, mari kita ada rasa lapar dan haus hari-hari ini. Yang terakhir saya pelajari di sini. Bertekun sampai kedatangan Tuhan. Saudara mau bertekun sampai kedatangan Tuhan? Tanda-tandanya itu zaman sudah ada. Tanda zaman sudah ada. Jangan kita lengah melihat keadaan. Ya, lagu lama zaman sekarang, berjagalah di tengah dunia bergelora, kedengaran sana sini sana, ya, banyak kabar apa? Menggemparkan orang mulai takut, bimbang. Kabar, ya. Nah, apa yang kita lakukan? Lagu terakhir, berlindunglah dalam apa? Sabda Allah. Berlindung. Saudara di rumah, di perumahan, dijaga oleh satpam, itu terbatas. Ya. Dia tidak akan menjaga rohani kita. Ya. Dia hanya mengawasi akan rumah kita, supaya tidak ada penyusup-penyusup yang datang. Tetapi yang bisa menjaga kita, ya, itu rohani kita, yaitu firman Tuhan. Berlindung dalam firman Tuhan, dalam sabda Allah. Ya, kalau kita dengar berita-berita dari sabda Allah, firman Tuhan, kita akan segar, kita akan dikuatkan, dan kita tidak terkontaminasi dengan berita-berita yang sedang terjadi. Ada yang betul dan ada yang hoax. Ya. Amin. Bertekun sampai kedatangan Tuhan. Coba kita baca ayat yang terakhir. Ya, Yakobus 5 ayat yang ke-7 dan 8. Kita baca Yakobus 5 ayat yang ke-7 dan 8. Ya, ada? Sudah? Nah, saya akan baca. Yakobus 5 ayat yang ke-7 yang ke-8. Perhatikan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanah, dan ia sabar
sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Itu dia tulis 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu aja dibilang, kata Yakobus, kedatangan sudah dekat. Kok 1000, ini sudah mau 2021 belum? Ya. Nah, kita ini ada di penghujung akhir zaman. Tinggal sedikit lagi. Ya. Makanya kita hari-hari ini, perhatikan, kita bersabar sampai kedatangan Tuhan. Dengan apa? Dengan untuk kita bekerja. Ibarat seorang petani yang sedang bekerja. Kemarin saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ibarat petani yang sementara bekerja. Kita tahu dalam dia bekerja perlu proses. Perlu butuh waktu. Butuh tenaga. Dan lain sebagainya. Dia melewati musim hujan, musim gugur, musim semi. Ya, kalau kita kan cuma 2 musim, musim panas dan musim hujan. Ya. Dia menikmati itu dari hari ke hari. Dia harus sabar. Kalau dia tidak sabar, tidak akan menikmati hasil itu. Nah, saudara, hari-hari ini kalau kita tidak sabar menghadapi apa yang terjadi, kita tidak akan menikmati hasil itu. Betul? Kita harus sabar sampai kita menunggu kedatangan Tuhan itu. Mempersiapkan rohani kita. Mempersiapkan. Saudara harus mempersiapkan. Mulai hari ini dan seterusnya. Karena kita tidak tahu kapan. Tapi berkali-kali saya katakan. Tanda-tanda zaman itu sudah nyata. Tinggal menunggu waktunya. Tinggal gereja Tuhan itu akan disempurnakan. Ya. Tinggal ada pemisahan seperti 5 anak darah dan bodoh. 5 anak darah yang bodoh dan bijaksana. Ada 10 gadis akan dipisahkan. Ya. Hari-harinya orang Kristen akan ditampi. Banyak sekali perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Ya. Semua akan ditampi. Semua akan dipisahkan seperti kambing dan domba. Ya. Yang domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri akan dipisahkan. Begitu hari-hari ini. Gereja Tuhan hari ini akan dipisahkan. Akan dimurnikan. Ya, dengan apa? Dengan api ujian. Akan timbul seperti emas. Siapa yang emas hari-hari ini akan diuji. Ya, akan diuji hari-hari ini. Apakah engkau emas atau tidak? Ya. Semua akan nyata. Supaya kita teruji, mari kita bersama dengan Tuhan. Kita mau hidup di dalam Tuhan. Supaya iman kita teruji akan timbul seperti emas. Kalau dia pohon, kalau dia gandum, dia akan menghasilkan buah. Amin. Buah. Ya. Kalau bangunan, dia akan menjadi bangunan yang sempurna. Ya. Banyak istilah. Saudara adalah bangunan Allah. Ya. Kita adalah carang-carangnya. Yesus adalah pokok anggurnya. Jadi mari sama-sama gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada waktu. Ya, karena satu saat pintu kemurahan itu sudah ditutup. Ya, amin saudaraku. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mari kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau ikut Tuhan. Apapun yang terjadi tapi ikut Tuhan. Ya, karena Tuhan yang menjadi yang terbaik buat hidup saudara. Saya undang para singer yang ada. Sama-sama kita akan menikmati. Ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan Asa yang Kudus, seberapa kita ada. Ya, yang di rumah tetap ya. Nanti saudara akan dibagikan perjamuan Asa yang Kudus. Ya, yang belum nonton bisa siaran ulang nanti ya saudara-saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembahlah Dia. Haleluya.
kasih Yesus. Haleluya Yesus, sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai Allah yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai Cahaya yang dalamku, Kau berikan hidupmu sebagaikan di dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Katakan Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Oh, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan Perbuatan tanganmu. Oh, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Sembahlah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Gunakan waktu untuk Tuhan sebaik-baiknya. Engkau yang di rumah, gunakan untuk Tuhan. Engkau hari-hari harus lapar dan haus akan kebenaran. Karena satu saat pintu kuburan akan ditutup. Pintu kuburan tidak ada lagi. Mari kita keduakan doa. Selama kita masih sehat, selama kami masih bisa bernafas, kita mau melayani akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kau yang Oh, haleluya. Kau yang sering Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. berumur. Maka
kasih. Kami masuk akan perjamuan asa yang kudus. Sucikan kami, hidup kami nyentuh Engkau Tuhan. Berkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh hati kami limpah dengan pujian syukur hanya kepadamu Tuhan. Di saat sore hari ini di mana Engkau sudah mempertemukan kami ada di tempat ini, untuk kembali kami boleh berbuat bakti kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kasih setiamu, Tuhan kumpulkan kami untuk menikmati setiap berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, himpunan kami bukanlah himpunan orang-orang yang biasa. Kami adalah orang-orang percaya yang merindukan Tuhan, merindukan hadir-Mu, merindukan nyata-Mu dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kami percaya bahwa di setiap harap kami ada Tuhan di sana. Tuhan menentukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mendapatkan satu kekuatan yang baru saat kami berharap kepada Tuhan. Kami percaya kekuatan baru itu kami dapatkan ketika kami datang kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang menerima berkat-Mu. Selagi masih ada kesempatan ini Tuhan, biarlah kami mau pakai sebaik-baiknya untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh beribadah, memberikan yang terbaik sebagai satu korban dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Korban yang nyata, korban yang berbau harum di pemandangan akan Engkau. Di akhir-akhir zaman ini, biarkan kami anak-anak-Mu diberikan roh yang takut akan Tuhan, mencari Tuhan dengan lebih lagi, sehingga nyata kuasa-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, dan juga memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan taburan kebenaran firman-Mu. Diberikan kesehatan, kekuatan, tubuh jasmani, rohani, sukacita, damai, sejahtera-Mu limpah atas kehidupan hamba-Mu dan keluarga yang ada. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami melangkahkan kaki kami, ada satu kemenangan yang luar biasa Tuhan berikan. Dan kami percaya harapan kami tidak akan pernah hilang, karena kami bersama dengan Tuhan yang kuat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat-berkat firman Tuhan yang sudah Tuhan taburkan dalam setiap kehidupan kami, bertumbuh, berbuah lebat, dan kami boleh menikmati hasil-hasilnya, menikmati buah-buah kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pujilah nama Tuhan Kau sampai selama-lamanya. Kami nikmati setiap berkat anugerah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami akan menikmati perjamuan kudus-Mu bersama-sama yang lain, dan kami boleh menerima berkat yang nyata daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur banyak terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Salibnya, salibnya. Oh. So undang Bepi. Salibnya. Satu dipuji
saudara, sebelum saudara makan tubuh dan darah Yesus, ada ayat di situ, saudara lihat baik-baik, jadikan ayat emas buat saudara dan saya ya. Biarlah ini memberkati kita semua. Haleluya. Ya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang di rumah sama-sama kita angkat roti kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang hadir di tempat ini sama-sama kita menikmati berkat Tuhan. Oh haleluya. Oleh karena pengorbananmu, Dia menyembuhkan kami, Dia memulihkan hati kami, Dia memulihkan akan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, sungguh baik dalam hidup kami. Sungguh besar pengorbanan. Dengarkan firman Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dan tubuh Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah makanlah, inilah tubuhku. Saudara makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan darah Yesus dengan iman. Darah Yesus begitu berarti dalam setiap kami. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tetapi sudah terbukti 2000 tahun yang lalu, ketika Dia mati, darahnya dicurahkan. Kita boleh memandang Allah. Kita boleh menikmati akan kehadiran Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Sembah Dia, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya Yesus. Maria, haleluya. Dia hadir di setiap hati kami yang rindu akan Engkau, yang lapar akan Engkau. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kita serahkan kepada Ibu Gembala. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan.
Kami percaya bahwa tubuh dan darah Kristus menyatu dengan tubuh dan darah kami, menguduskan dan melayakkan kami. Darah Yesus mengalir menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Darah Yesus menormalkan, menetralkan darah kami. Darah Yesus memberikan kemenangan, menebus dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Iman kami semakin dikuatkan dan dibangun di atas dasar yang benar. Sehingga apapun yang terjadi di dalam dunia yang fana ini, kami akan timbul seperti emas. Roh Kudus akan tolong kami. Roh Kudus akan terus tuntun kami dan memberi kekuatan untuk kami berkemenangan. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala. Berkati kami semua. Dan kami akan mempersembahkan persembahan dan persepuluhan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak akan mengingkarinya. Minyak dan anggur tidak akan pernah dirusak, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuhi dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengumuman gereja akan disiarkan langsung ya, pribadi lepas pribadi dan melalui WA grup GPDI Immanuel. Terima kasih untuk persembahan persepuluhannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Katakan,
menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dengan kasih Kristus, Bapak Ferdi akan berdoa syafaat dan ditutup oleh Bapak Gembala. Sekali lagi Tuhan, kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Di akhir ibadah kami sore hari ini, kami sungguh merasakan tangan Tuhan, campur tangan Engkau menyertai kami dari awal sampai dengan akhir ibadah kami. Kami sudah menerima berkat Tuhan, berkat yang luar biasa, berkat yang ajaib, berkat yang menopang kehidupan kami. Bukan berkat yang dunia tawarkan dan dunia sediakan, tetapi berkat yang ajaib, yang sejati, yang daripadamu, yaitu kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ibadah mendatangkan berkat dan kekuatan buat hidup kami sore hari ini. Ibadah mendatangkan kekuatan dan berkat bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini. Kami percaya Tuhan, keadaan tidak akan bisa menghalangi kami untuk mencari, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun caranya Tuhan, kami akan terus mencari Tuhan. Apapun keadaannya, kami akan terus mencari Tuhan. Beri kami rasa haus dan lapar akan Tuhan selalu. Karena kami percaya Tuhan, itu yang menjamin kehidupan kami punya kekuatan. Kami punya imun ya Tuhan dalam kerohanian kami. Bukan hanya imun Tuhan dalam jasmani kami, tetapi kami percaya Tuhan, kami akan bertahan sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka ada, di tempat ini, di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, seluruh keluarga besar GPD Immanuel ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami masih punya pengharapan, kami masih punya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sore hari ini bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa ini ya Tuhan. Beri kekuatan hikmat yang datangnya daripada-Mu saja. Sebab kami percaya Tuhan, kekuatan yang dari dunia ini tidak akan mampu untuk mengatasi semua keadaan di dunia ini. Tetapi kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan, kami percaya akan menaungi pemerintahan bangsa ini. Kekuatan kesehatan bagi pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintah yang ada, TNI, Polri ya Tuhan, dan seluruh jajaran Tuhan yang ambil bagian di dalam pemerintahan ini. Kami percaya, secara khusus kami berdoa sore hari ini ya Tuhan, kami mau menyatakan bahwa COVID-19 akan pergi dari bangsa kami. COVID-19 akan pergi dari kota kami. COVID-19 akan pergi ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami akan terus mendeklarasikan itu ya Tuhan. Sekalipun di hadapan kami kenyataan itu belum ada, tetapi kami percaya dengan iman kami, Tuhan yang membuat semuanya jadi, Tuhan yang membuat semuanya nyata. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan hari-hari ini tidak akan menggoyahkan setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, cara Tuhan yang ajaib akan terus memeliharakan umat-Mu.
jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan kami, memberkati ya Tuhan dari utara ke selatan ya Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan dari barat sampai ke timur ya Tuhan. Kami percaya berkat-berkat itu akan datang kepada anak-anak-Mu, akan datang kepada umat-Mu ya Tuhan, dengan cara yang ajaib ya Tuhan. Biar kami terus berharap kepada Tuhan saja, sebab pengharapan itu tidak pernah salah ya Tuhan. Kami tidak akan pernah dikecewakan, karena kami punya Tuhan yang selalu menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, bagi gereja kami, Engkau memberkati ya Tuhan. Kami percaya seluruh pelayanan yang ada ya Tuhan akan terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Kami akan terus maju ya Tuhan. Kami akan terus melangkah ya Tuhan. Tuhan tolong kami, Kau mengurapi kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang berkuasa terus menuntun, memegang pelayanan kami sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih, berkati Bapak Ibu Gembala kami, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Kami percaya ada di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Kami berdoa buat orang-orang yang sakit Tuhan. Ibu Meli, pulihkan kesehatannya Tuhan, dalam nama Yesus. Rekan kami Rocky, Bapak Rocky Tuhan, pulihkan, dia sedang berjuang di rumah sakit. Pulihkanlah kesehatannya Tuhan. Istrinya juga Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Ibu dia yang rencana akan operasi tumor Tuhan, Tuhan tolong semua Tuhan, supaya berjalan dengan lancar. Ibu Jaing Tuhan, Tuhan pulihkan matanya pasca operasi glaukoma. Tuhan tolong Tuhan. Mama mertua kami Tuhan, Kau juga tolong Tuhan. Pulihkanlah kesehatannya Tuhan. Dan juga jemaat-jemaat lain Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan semua ini Tuhan. Berkati mereka. Mereka tetap setia, mereka tetap mencintai Tuhan di dalam segala hal Tuhan. Berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Seberapa kami ada, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga, lindungi kami, supaya kami tetap ada di dalam rencana. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara, pulanglah dan terimalah berkat. Di dalam berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih dan rahmat dalam Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami. Mulai sore hari ini sampai Tuhan datang kali kedua, akan menyertai kita di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak terima. Bapak terima. Selamat datang kepada Bapak. Sudah datang. Terima kasih Bapa di dalam surga.